Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, calon programmer iOS. Hari ini kita akan belajar materi tentang yang cukup menarik ya, di Swift UI. Jadi kita akan belajar tentang, loading image dari data JSON yang sudah online ya. Jadi kita nge-fetch data API. Namun, menariknya adalah kita akan mengambil data API tersebut yang sudah ada image-nya. Jadi kita akan nge-load image. Oke, kita akan lihat dulu ya contohnya. Jadi saya akan mengambil data dari newsapi.org ya. Di sini kita kalau cek di structure JSON-nya, kita ngelihat ada title, description, ada URL to image. Walaupun data JSON-nya banyak banget, nanti kita cukup ngambil ini aja ya buat latihan, yaitu title, description, sama URL to image. Nah, di manakah kita bisa mendapatkan data ini secara gratis ya, secara free ya? Kita bisa mendaftar pada newsapi.org. Silakan teman-teman registrasi dan dapatkan API key-nya atau kunci API-nya sehingga kita bisa mengambil data-data JSON seperti ini. Oke, tentunya ada hal lain yang akan kita gunakan, yaitu kita akan menggunakan Swift package ya. Yang pertama, kita akan menggunakan Swifty JSON. Ini cukup populer juga ya di kalangan developer iOS ya. Jadi kita akan dipermudah ketika kita akan melakukan fetch data JSON dari internet ya, dari API. Kita juga sebenarnya udah pernah belajar fetch JSON yang nested JSON, tapi itu cukup ribet ya. Nggak apa-apa, itu belajar tentang prosedurnya. Nah, sekarang kita akan dibantu dengan Swifty JSON. Jadi kita bisa mengambil data-data JSON dengan mudah, kita tinggal mematok posisi array-nya di mana. Ini contohnya dokumentasinya lengkap di sini. Lalu kita juga akan menggunakan SD Web Image Swift UI ya. Jadi si package ini dia dikembangkan juga oleh si SD Web Image yang sudah support asynchronous image loading ya, dan dia support juga caching-nya. Jadi ketika kita sudah mendownload image, datanya image-nya itu tersimpan secara sementara di cache kita, di aplikasi kita. Jadi nggak usah di-download terus-menerus ya. Dan sifatnya asinkronus itu maksudnya adalah dia akan mendahulukan proses yang lebih cepat. Jadi kalau ada beberapa proses berjalan di aplikasi kita, kalau dengan konsep asinkronus, dia akan mendahulukan tanpa menunggu proses-proses lain itu selesai. Berbeda banget dengan konsep yang sifatnya sinkronus ya. Oke, kita buka project kita. Oke, kita langsung saja seperti ini. Dan teman-teman, saya telah menginstal package Swifty.json sama SD Web Image SwiftUI. Lalu bagaimana sih cara menginstalnya? Nah, tinggal pilih file. Di sini ada menu Swift Package, tinggal Add Package Dependency. Nah, di kolom search ini, teman-teman tinggal ngopi saja. Misalnya saya pengen download Swifty.json-nya, tinggal kodenya saya copy, gini ya, copy. Lalu kita pastekan di sini ya. Tinggal next, selanjutnya pilih next, next, dan selanjutnya. Itu mudah sekali untuk instalasinya. Begitu juga untuk ini, SD Web Image-nya tinggal ambil URL Git-nya di sini ya, tinggal copy paste di sini ya, di sini. Nah, nanti tinggal pilih next. Tinggal next saja, nggak usah pakai prosedur-prosedur yang aneh ya, tinggal next, next saja. Jadi kalau sudah berhasil, nanti teman-teman lihat di sini ada Swift Package Dependency seperti ini. Ada Swifty.json dan SD Web Image Swift UI. Oke, saya nggak pakai kanvasnya, saya tutup ya biar lebih ringan. Oke, kita gunakan sebuah folder ya. Saya gunakan model di sini. Lalu buat model view-nya. Lalu di sini saya buat grup juga namanya view. Nah, si content view-nya saya pindahkan ke view karena dia akan menampilkan sebuah view. Oke, kita ke model dulu ya. Modelnya kita buat sebuah model baru ya, pilih Swift, kita pilih next gitu ya. Kita namakan dengan news karena saya akan mengambil data dari newsapi.org. Nah, di sini ada import foundation ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman silakan rubah dulu info.please-nya di sini. Silakan tambah pp transport security setting di sini ya. Oke, di sini ya. Di sini ada app transport security setting, silakan tambahkan. Lalu saya akan tambahkan di dalamnya adalah yang RB sorry.
murah, berarti saya akan ngambil ininya, nah, ini allow arbitrary loads-nya, ini boolean-nya kita rubah jadi yes, seperti ini, agar kita bisa mendownload image-nya ya. Oke, kita ke news model lagi. Oke, kita cek lagi di sini kalau kita cek news.api.org, kita hanya akan ngambil title, description, sama URL to image ya. Oke, jadi saya akan buat sebuah stroke, namanya adalah news ya, modelnya adalah news. Si news ini ya teman-teman, dia akan ya, kita biasa pakai identifiable ya, biar nanti kita looping enak karena dia punya identitas. Biasa var, ID-nya saya pakai UUID saja. Lalu si title ya tadi ya, title ya string ya, lalu var des image ya, image-nya juga string dan var description-nya juga string. Nice, seperti ini. Itu udah punya model struktur data JSON-nya yang akan kita ambil yaitu title, image, dan description ya. Jadi title, image, dan description. Oke. Next adalah kita ke view model. Kita bikin sebuah file baru, namanya adalah news model sajalah, news models ini. Nah, di sini teman-teman kita ngimport combine ya. Kita pakai framework combine ya agar kita mudah ya. Oke. Lalu saya bikin sebuah kelas ya. Nah, kelasnya adalah news model. Kita samakan kita berarti agar ini bisa datanya bisa dilempar ke subscriber kita pakai observable object ya. Oke, biasa kita bikin published data ya. Kita ngambil datanya adalah data array. Datanya dari mana? Dari news model ya, seperti ini. Oke. Sekarang kita lakukan konstruksi pakai init ya. Jadi di sini saya akan gunakan URL-nya ya. URL-nya adalah apa? URL API-nya. Oke, kita pakai URL API-nya adalah ini. Oke, bisa ngambil dari sini boleh ya. Oke, yang penting teman-teman punya API key-nya ya. Oke, saya paste di sini ya teman-teman. Nah, URL-nya sudah. Oke. Di bawahnya saya buat sebuah session ya. Session itu biasa pakai URL session ya. Configuration-nya adalah .default aja. Oke. Lalu session data task ya dengan URL adalah URL-nya adalah string ya. Berarti kita akan panggil URL-nya ya, yang ini. Nah, sekarang kita kasih tanda seru ya, seperti ini. Kita akan tampilkan data gitu ya, agar datanya nanti tampil gitu ya. Lalu data error gitu. Berarti kasih dalam kurung ya, karena kita akan tampilkan data. Nah, di in ya. Kita akan tampilkan dulu, kita buat sebuah kondisional ketika error ya, atau tidak sama dengan nil gitu. Saya akan cetak errornya deh. Saya cetak errornya berarti print ya. Errornya apa gitu ya. Localizer description tanda seru ya. Karena saya nggak pakai guard ya. Kalau pakai guard boleh ya. Oke. Nah, sekarang adalah hal yang menarik ya. Saya akan memanggil si JSON. Let JSON. JSON-nya apa ya? Kita coba try gitu ya. Seperti ini, tanda seru. JSON datanya adalah data. Nah, teman-teman, datanya data, tanda seru ya. Tanda seru. Gini. Sekarang kita lakukan import Swift JSON ya. Kita akan lakukan import Swift JSON di sini. Nah, kita lanjutkan. Di bawah JSON kita akan mengambil
ininya, ngambil nested artikelnya ya. Jadi objek artikelnya akan saya ambil. Oke, jadi saya akan membuatnya dalam bentuk items ya. Jadi JSON, kita ambil articles ya, dot array. Oke, kita jadikan data array. Lalu kita lakukan looping ya, pakai for aja, i in items. Kita looping, lalu kita tampung data title dalam sebuah variabel, yaitu kita tampung dalam i array dengan value title. Bener ya? Array dengan yes. Jadi artikel ini udah jadi i, berarti i posisi ke value artikel. Yes, di sini. Identitasnya adalah artikel. Oke. Nah, di sini saya jadikan dot string value. Oke. Lalu saya ngambil juga description ini, description yaitu i sama. Kita ambil description ya. Dot string value. Oke. Dan saya ngambil image URL adalah i. Kita cari tahu apa namanya nih. Oh ya, ini URL to image. Oke. Jadi saya paste di sini ya. Oke, dan kita juga string value. Oke. Kita sudah ngambil datanya di sini. Lalu kita dispatch qq dot main dot assign ya. Oke. Jadi self kita tampung data, nilai data yang sudah kita publish ya, kita append ya, karena array kita append, kita tambahkan data dengan format modelnya, yaitu di sini ada ini aja, karena UUID-nya otomatis ya. Jadi sekarang data title-nya apa? Ini ya, title. Image-nya apa? Image URL. Lalu description-nya apa? Description. Nah, jadi nanti kita akan masukkan datanya, kita looping semua di sini, biar bisa kita tampilkan di content view ini. Oke, berarti kita cari yang session, mana session? Session ya, di sessionnya di sini. Jangan lupa dikasih resume ya, biar bisa tampil. Oke, kita udah bikin news model. Sekarang kita ke content view di sini. Oke, di content view teman-teman, di sini saya akan membuat sebuah halaman home dulu mungkin ya. Saya buat stroke home ya, dia view ya. Lalu biasa ada body, dia some view seperti ini. Dan saya akan, karena saya sudah membuat sebuah view model ya, saya panggil observed object ya, namanya adalah news, dia adalah news model. Gini. Oke, kita sementara Pak. Oke, kita clean dulu ya, kita build ya, ada error apa enggak dari kode-kode kita ya. Kita coba building dulu, apakah ada error apa tidak gitu. Oke, tolong ditunggu sampai proses building selesai. Oke, kita nah ini sukses ya, nggak ada error. Oke, nah di sini saya akan membuat sebuah, oke, di sini ada list, berarti ini list ya, karena dia nambah ke bawah ya. Berarti saya tambahkan list gitu ya, news ya, news dot data ya, dot data
tampilkan dalam bentuk list gini, in. Oke, oke, ini tidak autocomplete ya. Berarti saya coba run dulu deh di emulator. Nah, run di emulator dulu. Kita tunggu sebentar sampai, oh ya, home-nya ya berhasil. Kalau kita coba masukkan di sini home. Oke, datanya sudah masuk, cuman di sini karena saya masih oke ya. Kalau kita lihat berarti kan pakai hashtag ya, di sebelah kiri adalah gambar, sebelah kanannya adalah teks. Nah, di sini saya akan merubah dulu ya. Namun saya akan buat sebuah kondisional itu if i dot image ya, image. Nggak mau ya, nggak mau. Jadi ini i.image tidak sama dengan kosong gitu ya, tidak sama dengan kosong, maksudnya ini ada datanya ya. Saya kan gunakan import dulu, import SD web image Swift UI. Oke, sepertinya saya ada trouble ya. Saya tutup dulu, saya close dulu, close project dulu ya. Lalu saya open kembali. Oke. Oke. Sip. Ya. Nah, ini udah warnanya udah ada, berarti bener ya. Oke, sekarang ketika datanya ada, saya pakai view-nya dari si web image ya, dari si SD web image view UI, jadi web image. Dia formatnya dia akan memanggil si URL ya. URL-nya apa? Jadi URL biasa ya pakai string. Nah, kita cari tahu URL-nya dari mana. Karena kita sudah mengambil data dari observed object yaitu news ya di sini. Ya, news ini sudah kita tampung looping dengan list dan dijadikan i ya, berarti di sini adalah i dot image gitu ya. Oke, oke. Dan kita resizable lalu scale to fill ya, biar kemudian saya kasih frame, ukurannya adalah 120, height-nya cukup 170 mungkin. Lalu saya kasih background ya, background color dot secondary. Jadi biar nggak kosong banget ya, ada semacam ini ya, dot corner radius mungkin biar lebih ada semacam radius cornernya ya. Nah, di sini sudah if ketika datanya tidak kosong ya. Nah, ketika datanya kosong itu bagaimana ya? Ketika datanya kosong, saya hanya akan menampilkan image namanya loader. Loader ini saya sudah simpan di asset.xc assets-nya. Saya ngambil image, saya taruh di sini. Lalu saya tampilkan di sini. Dot resizable, lalu dot frame, samain aja ya 120 dan 170, alignment-nya nggak usah. Oke, dan corner radiusnya adalah 10. Oke, nice. Kita sudah punya if else ketika datanya ada dan tidak ada ya. Sekarang kita akan menampilkan data ini, data title dan description-nya di sebelah pojokan kanan ya. Berarti oke, di sini ya. Berarti pakai VStack ya kalau tumpukannya ya. VStack, kita pakai tumpukan VStack.
Mistaknya saya kasih alignment-nya adalah dot leading ya, spacing-nya mungkin saya kasih 10 lah, 10. Oke, di sini, saya tampilkan teks berarti i dot title title i dot title. Nah, tadi dari model yang sudah kita bikin ya, teman-teman ya. Jadi i dot title sama i dot description-nya saya tampilkan di sini. Dot font baiknya dot bold mungkin. Sama satu lagi ada teks adalah i dot description seperti ini. Dot font dot caption ya, caption gitu ya. Saya kasih line limitnya, saya batasi limit teksnya, saya jadikan 4 baris saja ya, dan dia adalah support multi line text alignment-nya dengan posisi adalah leading. Oke, sip ya. Coba kita jalankan, teman-teman. Sukses, tidak ada masalah ya. Oke, kita tunggu. Kita lihat di sini. Yes, muncul list gini. Nah, ini muncul ya, abu-abu gitu ya. Nah, muncul gambarnya. Oke, mantap ya. Sekarang kita tampilkan navigation view di sini ya. Jadi home-nya saya tampil sini. Lalu dot navigation bar title-nya adalah news. Gini. Oke, saya jalankan lagi ya. Ini saya kasih navigation link dan navigation view. Sukses. Oke, sukses. Mantap, ada newsnya. Nah, gini ya. Nih muncul abu-abu gitu ya. Ketika ada image-nya belum terdownload. Nah, ini kalau sudah terdownload gitu ya. Nah, ini kan udah terdownload nih image-image-nya nih, terdownload di caching ya. Nah, jadi kita kalau udah terdownload kita nggak usah nge-download ulang lagi karena dia udah tersimpan sementara dalam bentuk caching. Oke, oke teman-teman, saya akan berikan kesimpulan ya bahwa teman-teman silahkan menggunakan package namanya adalah Swift.json dan SD Web Image Review. Bila saat teman-teman install dengan Swift package ya di sini URL-nya nanti saya sampaikan di description. Silahkan kalian juga bikin 3 grup apa nih? 3 grup di sini ya, ada content view, ada use model, ada model ya. Nah, model adalah data-data yang akan kita tampilkan, kita dalam bentuk news seperti ini, lalu use model untuk ngambil data dari URL-nya, ya kita proses datanya, lalu kita tampilkan di content view.swift ya dalam bentuk content view ya. Di sini saya gunakan home dan navigation view. Jadi gitu teman-teman cara menggunakan package agar kita bisa mendownload data JSON baik secara data teks ataupun image dan kita load datanya lalu kita simpan sementara dalam bentuk cache di aplikasi kita biar kita nggak usah download ulang. Gitu, cukup mudah ya daripada kita gunakan kode-kode yang terlalu panjang. Saya rasa ini cukup bagus dan cukup membantu ketika kita ingin mengerjakan sebuah project iOS ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di series tutorial Swift UI berbahasa Indonesia. Sampai jumpa.